Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Febrianti. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pendidikan. Yang saya akan jelaskan dari komponen pendidikan yaitu yang pertama pengertian dari komponen pendidikan. Yang kedua, komponen proses pendidikan. Yang ketiga, input sistem pendidikan. Yang terakhir, komponen pendidikan menurut Philip Jacobs. Pengertian. Komponen sendiri memiliki pengertian, yaitu bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Lalu yang kedua, komponen pendidikan yang memiliki arti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidak berhasilnya pendidikan. Komponen-komponen proses pendidikan itu terbagi menjadi 8. Yang pertama, tujuan pendidikan merupakan yang didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Lalu, yang kedua, peserta didik. Pemahaman mengenai beberapa hal dari anak peserta didik yaitu latar belakang budaya, tingkat kemampuan, hambatan, dan penguasaan bahasa. Yang ketiga, orang tua. Orang tua adalah pendidik utama dan yang pertama dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan cinta kasih kepada anak. Lalu yang keempat, guru. Sebagai pendidik harus bertanggung jawab atas peserta didik. Guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. Lalu yang kelima, pemimpin masyarakat dan keagamaan merupakan mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat baik dalam bidang atau nilai-nilai kemasyarakatan, juga nilai-nilai keharmonian berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Lalu yang keenam, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik merupakan proses pendidikan dapat berlangsung apabila ada interaksi antara komponen-komponen pendidik, terutama interaksi peserta didik dan pendidik. Yang ketujuh, isi pendidikan. Macam-macam isi pendidikan terdiri dari pendidikan agama, moral, sosial, intelektual, keterampilan, dan jasmani. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan, terdiri dari lingkungan ideologis, sosial, politik, sosial, antropologis, sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Lalu, input sistem pendidikan. Input sistem pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, input masukan atau raw input adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, dan kepribadian siswa. Lalu, input alat atau instrumental input. Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan atau instrumental input adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas sarana dan prasarana, guru, dan sejenisnya. Lalu yang terakhir, input lingkungan atau environmental input berupa sosial budaya masyarakat, aspirasi pendidikan orang tua siswa, kondisi fisik sekolah, dan kafetarian sekolah, dan sejenisnya. Komponen pendidikan menurut Philip Jacobs itu memiliki beberapa. Yang pertama, tujuan dan prioritas. Memiliki fungsi adalah memberikan arah kegiatan sistem. Yang kedua, peserta didik atau siswa yang memiliki fungsi belajar hingga mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengolahan memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinasi, dan mengarahkan dan nilai sistem. Lalu, struktur dan jadwal. Fungsinya adalah mengatur waktu dan mengelompokkan peserta didik berdasarkan tujuan tertentu. Lalu, isi dan kurikulum.
Fungsinya merupakan isi atau kurikulum sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik. Yang selanjutnya pendidik atau guru yang memiliki fungsi menyediakan bahan, menciptakan kondisi belajar, dan menyelenggarakan pendidikan. Lalu alat bantu belajar. Fungsinya memungkinkan proses belajar mengajar hingga menarik, lengkap, bervariasi, dan mudah. Lalu fasilitas. Fungsi sebagai tempat terselenggaranya pendidikan. Pengawasan mutu. Fungsinya pembina pengaturan dan standar pendidikan atau peraturan penerimaan peserta didik, pemberian nilai tujuan, kriteria baku. Lalu teknologi yang memiliki fungsi mempermudah atau memperlancar pendidikan. Yang selanjutnya penelitian yang memiliki fungsi mengembangkan pengetahuan, penampilan sistem dan hasil kerja sistem. Yang terakhir biaya atau ongkos pendidikan yang merupakan suatu biaya untuk memperlancar proses pendidikan yang memiliki fungsi sebagai tujuan tingkat evaluasi sistem. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.